Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tuhan tidak sekedar sesuatu yang disembah, tetapi Dia adalah sosok yang akrab dengan kita, tempat kita berkeluh kesah, dan juga sahabat yang paling setia. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Khalilullah karena kedekatan beliau dengan Allah. Dan baginda Nabi kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terkenal sebagai Habibullah. Sedangkan untuk Nabi Musa alaihissalam, beliau dikenal dengan sebutan Kalamullah, yaitu orang yang diajak berbicara dengan Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang awam, yaitu orang-orang yang bukan nabi dan bukan pula rasul? Apakah kita tidak boleh berhubungan dengan Allah dengan akrab? Bagi kaum sufi yang akrab dengan Tuhannya, mereka juga tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya suci dan mulia. Bahkan di setiap saat, dengan kesadaran penuh mereka merasa sebagai hamba yang hina, dhaif, tidak bisa apa-apa. Semua itu terjadi hanya karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat diri mereka bisa melakukan banyak hal di dunia ini. Namun bagi kaum sufi, mereka tidak pernah meyakini bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, dan manusia karena kesuciannya bisa menjadi Tuhan. Nauzubillah. Kaum sufi dari manapun mereka berasal, dalam berhubungan dengan Allah, tetaplah mereka memakai metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lewat wasilahnya. Karena tidak mungkin manusia bisa berhubungan dengan Allah tanpa ada unsur atau alat yang telah diberikan sendiri oleh Allah. Dia yang maha tinggi tidak mungkin dijangkau oleh manusia yang penuh dengan dosa dan kekurangan seperti kita. Dalam hal ini, seluruh manusia mempunyai keyakinan yang sama, termasuk juga para sufi. Allah yang maha pemurah memberikan alat komunikasi antara manusia dengan Allah, yaitu berupa nur Allah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nur tersebut setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, kemudian diberikan kepada para ulama pewaris Nabi. Dan dengan itulah kita bisa terus berhubungan dengan Allah. Sebagai alat komunikasi, wasilah bukanlah ciptaan manusia, bukan pula manusia, tetapi dia adalah sesuatu yang berasal dari sisi Allah. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai tali Allah, yang pangkalnya ada pada Allah dan ujungnya ada pada kekasihnya. Jangankan Allah yang merupakan cahaya yang maha tinggi, yang berhubungan dengan cahaya yang nampak saja harus ada alatnya. Misalnya seperti gelombang radio ataupun televisi, ia tidak bisa diterima tanpa ada alat penerimanya. Apalagi cahaya Allah yang begitu tingginya. Nabi bukanlah sekedar penyampai wahyu, tetapi beliau adalah pembawa wasilah yang berasal langsung dari sisi Allah sebagai media penyambung antara diri kita dengan Allah. Hubungan dengan Allah adalah hubungan langsung tanpa perantara, dan hubungan langsung yang dimaksud di sini tentu saja hubungan dengan menggunakan metode yang tepat, metode yang telah disampaikan dan digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangan ilmu kesufian, Tuhan bisa dilihat dan dijumpai, bahkan di dunia sekalipun.
Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetaplah sosok yang maha tinggi dan maha agung, dan tidak seorang pun yang bisa menjangkau dengan akal pikirannya. Karena Tuhan adalah sosok yang paling sangat dekat dengan kita, tempat kita berkeluh kesah, dan sahabat yang paling setia. Bahkan baginda Nabi yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diketahui sebagai kekasih Allah. Dan bagi para sufi, hubungan dengan Allah harus dilakukan dengan menggunakan wasilah atau alat komunikasi yang telah disampaikan dan juga yang telah digunakan sendiri oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah merupakan sesuatu yang berasal dari sisi Allah, yang memungkinkan kita untuk berhubungan dengan Allah secara langsung dan juga dapat melakukan ibadah dengan cara yang benar. Namun, bagi orang yang baru menempuh jalan kepada Allah, paling tidak ia telah mempunyai seorang guru pembimbing atau seorang mursyid yang akan bisa menuntun dan membimbing dirinya kepada Allah secara zahir dan batin. Dan dengan izin Allah, ia akan mendapatkan syafaat ataupun bantuan dari sang guru mursyidnya yang diri ruhaninya telah tersambung bersama dengan hakikat diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beserta dengan Allah, karena cahaya dan pemberi cahaya itu esa. Jadi wasilah adalah alat komunikasi. Wasilah dapat membantu untuk dapat menemukan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Sudah saatnya bagi kita semuanya untuk membuka diri dan mencari kebenaran yang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Jadi, mulai saat ini, sudah saatnya kita mencari kebenaran hidup dengan wasilah yang tepat dan berusahalah untuk terus mencari seorang guru pembimbing yang dapat membimbing kita untuk mencapai hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Karena pada akhirnya, meskipun pandangan setiap orang tentang Tuhan berbeda-beda, namun ketika kita telah berhubungan langsung dengan Allah, tentunya dengan wasilah yang tepat, kita akan selalu merasa dekat, merasa tenang, dan merasa dicintai oleh Allah yang maha tinggi. Dan dari situlah akan terungkap satu rahasia agungnya, bahwa sebenarnya tiada ada perbedaan. Semuanya sama dan semuanya baik, karena datangnya daripada Sang Maha Baik. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi seorang hamba yang terus menebarkan benih kebaikan sebagai makhluk rahmatan lil alamin. Inilah sejatinya orang Islam. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.